Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius. Matius pasal 7 ayat yang ketiga. Injil Matius 7 pasal ayat 3 berbunyi demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Tema kecil untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan menghakimi, tapi hakimilah dengan adil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat pada Injil Matius pasal 7 ini, di sini di dalam Alkitab kita adalah perikomnya adalah hal menghakimi, ya. Dan dia punya ayat yang pertama, ini adalah satu perintah atau sesuatu yang diperintahkan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita hari-hari, seringkali bahwa kita selalu melakukan penghakiman terhadap sesama kita, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seakan-akan kita menghakimi mereka dengan hal-hal yang seakan-akan kita tidak pernah lakukan seperti itu. Tapi pada faktanya, justru kita juga ada dalam hal demikian. Nah, saudara-saudara, tentu kita memberikan nasihat, memberikan satu peringatan-peringatan kepada orang lain, itu tidak salah, ya. Itu tidak salah. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, seringkali kita memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain, tetapi justru hidup kita di dalam tingkah laku kita tidak sesuai dengan apa yang kita nasihatkan. Justru kita memberikan satu nasihat kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, atau teman sekerja kita, lalu kita sendiri melakukan hal demikian. Nah, ini yang jadi satu persoalan, atau terkadang yang lebih berbahaya lagi. Hal yang kedua yang lebih berbahaya lagi, bahwa terkadang kita menghakimi, kita memberikan suatu ucapan kepada seseorang tanpa ada fakta atau bukti. Ya, kita selalu memberikan satu penghakiman terhadap orang lain, tetapi sebenarnya itu tidak ada yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini yang jadi makanya firman Tuhan di dalam bagian yang lain dikatakan, jangan menghakimi, tapi hakimilah dengan adil. Artinya, kalau seseorang tidak melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai kehendak Tuhan, jangan kita mengarang-arang, jangan kita menuduh mereka, lalu kita akhirnya menghakimi mereka dengan cara tidak adil. Nah, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan, bahwa jangan kita menghakimi, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara selama hidup? Selama kita bergereja, hidup di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, dimanapun kita berada. Jangan-jangan kita selalu memberikan peringatan, teguran, nasihat kepada orang lain, tetapi tidak sesuai dengan fakta yang mereka lakukan atau mereka alami. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah mengaku menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dalam arti di sini pasti kita semua manusia tidak sempurna, tapi kita minimal, kita ketika mengaku sudah percaya, sudah orang Kristen sungguh-sungguh, harus ada bukti dari hidup kita ke arah yang positif. Bukan justru kita sebaliknya. Ya, mulut kita mengaku orang percaya, tetapi justru
tingkah laku kita, perbuatan kita, action kita, praktek kita justru ke hal-hal yang negatif. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita memberikan nasihat dengan penuh kasih kepada sesama, tetapi bukan karena kita dengan penuh kebencian atau kesombongan, sehingga apapun yang kita memberikan nasihat itu kepada sesama, tidak ada gunanya jika hal demikian kita lakukan dengan kesombongan atau dengan rasa tidak mengasihi mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari teks kita tadi mengatakan bahwa kita selalu melihat selumbar di mata saudara kita, sesama kita, teman kita. Tetapi justru balok di dalam mata kita sendiri, kita tidak pernah mengetahuinya. Nah, firman Tuhan yang datang kepada kita supaya kita, sebelum kita memberikan nasihat, memberikan arahan kepada orang lain, pada sesama kita, marilah kita memeriksa diri kita, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah searah dengan perintah Tuhan atau justru sebaliknya? Karena itu saudara-saudara, sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini saya ajak, jika saudara sudah melakukan hal ini dengan penuh kasih, tetapi tanpa iman kepada Kristus, semua itu akan sia-sia. Karena itu saya ajak, kalau saudara belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara belum yakin bahwa kalau kapan saja meninggal dunia, belum yakin masuk surga, saya ajak malam hari ini, sadarlah bahwa saudara adalah manusia yang penuh dosa, yang akibatnya harus masuk neraka karena keadilan Allah. Tetapi Allah juga bukan hanya Allah yang adil, Dia Allah Maha Kasih. Dia berikan Kristus datang ke dunia, mati di salib, menggantikan kematian manusia yang berdosa, yaitu saya dan saudara. Karena itu, percayalah kepada Kristus sungguh-sungguh supaya jiwamu selamat di surga kekal selama-lamanya. Karena itu, bukti dari iman itu, marilah kita jangan menghakimi sesama kita, tetapi marilah kita memberikan nasihat yang penuh kasih sebagai buah dari iman kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi yang Kau berikan. Ajarlah kami supaya kami tidak menghakimi, tetapi kami memberikan nasihat yang baik, yang berguna dengan penuh kasih kepada setiap saudara-saudari kami dimanapun kami berada di sepanjang hari-hari hidup kami. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu, di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Baik saudara, shalom. Kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini memberkati kita. Shalom.